Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan kajian Kampus Takmir. Ini dari pertemuan ini kelima ya. Dari pertemuan Kampus Takmir bersama kami. Ya, pertemuan pertama tentang waktu sholat, pertemuan kedua dan ketiga itu tentang azan dan dilanjutkan sholat berjamaah. Di pertemuan keempat hukum sholat berjamaah, uzur dan uzur dalam sholat berjamaah. Nah, yang kelima ini kita bahas tentang imam dalam sholat berjamaah. Baik, kita lihat bahasanya dulu sebentar. Ini silabusnya ya. Terus kita lihat sekarang materinya. Nanti materi setelah saya tulis lengkap saja baru kita akan share untuk PDF-nya. Biar ini. Kelihatan ya, fikih seputar imam ya, kelihatan ya. Oke. Kita lihat untuk beberapa pembahasan di sini, ada pembahasannya itu yang dipilih menjadi imam dan syarat mengikuti imam. Ada 4 halaman di sini kami jelaskan. Yang dipilih menjadi imam. Dalam Mu'tamad Al-Fiqih Asy-Syafi'i, Syekh Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili membahas beberapa syarat seorang menjadi imam. Syarat menjadi imam. Beberapa syarat dari beliau bisa jadikan ketentuan untuk menjadi imam saat sholat di rumah sebagai berikut. Ya. Ini misalnya yang saya sebutkan di sini, kalau dalam masa pandemi siapa yang di rumah nanti berhak untuk menjadi imam ya. Nah, tapi di sini kita bahas secara umum untuk sholat berjamaah. Pertama, sholat imam harus sah dengan memenuhi rukun dan syarat sah sholat. Sholat imam itu harus sah dengan memenuhi rukun dan syarat sah sholat. Kemudian yang kedua, makmum tidak mengetahui batalnya sholat imam atau tidak meyakini batalnya. Nah, sini misalnya ya. Jika seorang itu meyakini bahwa sholat imam itu batal karena berwudu dengan sesuatu yang najis, ia berarti tidak boleh bermakmum dengannya. Berarti yang tahu saja. Namun kalau yang tidak tahu, dia ada dimaafkan untuk itu. Kemudian syarat imam lagi yang berikutnya, imam ini tidak sedang bermakmum dengan yang lain. Jadi ini ada imam, ada makmum. Nah, ada makmum yang datang lagi, dia tidak bermakmum dengan makmum gitu, tapi dia bermakmum dengan imam langsung yang ada di depan. Itu syarat ketiga.
Kemudian yang keempat, imam bukanlah orang yang disuruh i'adah salat, mengulangi salat. Misalnya mengikuti imam yang mukim yang bertayamum karena tidak adanya air. Ini adalah uzur yang jarang. Salat yang dilakukan dengan tayamum hanyalah untuk menghormati waktu. Nah, ini kata mazhab Syafi'i ya. Itraman lil waqti. Lalu salatnya nanti diulangi. Nah, namun untuk syarat keempat ini kalau kita berpendapat bahwasanya tayamum itu mengangkat hadas. Jadi sebagai mutahhir, ada catatan kaki di sini saya sebutkan, sebagai mutahhir dan mengangkat hadas, maka salatnya tidak perlu lagi diulangi. Karena dalam hadis Rasulullah SAW itu menyebut tayamum sebagai wudhu seorang muslim. Nah, ini pendapat ini dipilih oleh Imam Abu Hanifah, salah satu pendapat dari Imam Ahmad, pilihan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama lainnya. Nah, pendapat pertama ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang mengatakan kalau tayamum itu hanya mubihan lis shalah. Hanya dibolehkan untuk sholat saja. Nanti sholatnya diulangi lagi. Nah, tapi pendapat ini tidak tepat karena Allah sendiri sebutkan tentang tayamum, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Allah itu hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu. Nah, Allah di sini menginginkan tayamum itu untuk menyucikan, sebagaimana air juga untuk menyucikan. Kemudian tayamum adalah pengganti bersuci dengan air. Sebenarnya dalam kaidah disebutkan annal badala lahu hukmul mubdal. Hukum badal atau pengganti sama dengan hukum yang digantikan. Nah, terus yang kelima. Rudi bisa baca? Nah, baca. Imam. Yang keberapa, Ustaz? Yang kelima. Imam tidak boleh seorang ummi, sedangkan makmum adalah qori. Yang dimaksud dengan ummi adalah tidak benar dalam membaca surah Al-Fatihah, yaitu tidak mampu mengeluarkan huruf dari makhrajnya atau tidak mampu mengucapkan tasydid dalam surah Al-Fatihah. Nah, jadi ada dua hal di sini yang disinggung dalam mazhab Syafi'i ya. Dia tidak mampu makhraj hurufnya. Zal dibaca dal. Ini khusus untuk surah Al-Fatihah ya. Nun dia baca mim. Maliki yaumiddin. Ini bukan mengeluarkan yang tepat makhrajnya ini. Atau tidak mampu mengucapkan tasydid. Siratal ladzina. Situ ada tasydid. Alladzina itu ada tasydidnya situ. Namun kalau dia baca siratal ladzi, nah itu salah. Lamnya itu hilang tasdidnya. Ingat ya, patokannya surat Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu rukun sholat. Kalau surat yang lainnya itu masuk dalam ya sunnah saja. Yang dimasukkan sini adalah kita bahas surat Al-Fatihah itu rukun. Terus yang keenam, imam tidak boleh wanita dan makmumnya laki-laki. Yang dibolehkan adalah jika imamnya wanita untuk mengimami jamaah wanita, di mana imam wanita tadi berdiri di tengah jamaah. Terus di tengah jamaah wanita, terus imam laki-laki. Imam laki-laki yang bersendiri boleh juga mengimami banyak wanita atau bersama jamaah laki-laki. Posisi jamaah wanita berada di belakang jamaah laki-laki. Ada kisah bahwa Umar pernah mengimami jamaah wanita dalam sholat tarawih pada bulan Ramadan. Umar pernah mengimami jamaah wanita. Umar sendiri berarti ya, catatan. Seorang wanita dimakruhkan berdiri di samping laki-laki dalam sholat. Jika itu terjadi, sholat laki-laki dan perempuan itu tidak batal. Begitu pula seorang laki-laki dimakruhkan sholat dengan wanita non-mahram. Makruh di sini adalah makruh tahrim.
namun sholat keduanya tetap sah. Adapun kalau seorang laki-laki mengimami istri atau wanita yang masih mahram dengannya, tetap sah, tidak makruh. Jika itu terjadi, seorang wanita dimakruhkan berdiri di samping laki-laki dalam sholat. Jika itu terjadi, sholat laki-laki dan perempuan itu tidak batal. Begitu pula seorang laki-laki dimakruhkan sholat dengan wanita non mahram. Makruh di sini adalah makruh tahrim. Namun sholat keduanya tetap sah. Adapun kalau seorang laki-laki mengimami istri atau wanita yang masih mahram dengannya, tetap sah, tidak makruh. Terus yang ketujuh, Imam adalah seorang muslim dan dalam keadaan tahir atau suci. imam adalah seorang muslim dan dalam keadaan tahir atau suci. Itu syaratnya ya. Terus sifat mustahab yang dianjurkan untuk imam. Ya, satu. Yang didahulukan adalah imam yang faqih, paham hukum sholat, dan yang paling bagus bacaannya. Nah, ini kalau bisa yang paling faqih dan paling bagus bacaannya. Dua. Jika keduanya sama-sama bagus bacaannya, yang didahulukan adalah yang paling faqih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Abu Bakar untuk mengimami sholat, padahal masih ada yang lebih bagus bacaannya dari Abu Bakar, dan mereka mengumpulkan Al-Quran, yaitu Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, dan Abu Zaid. Nah, ya ada situ Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, dan Abu Zaid. Terus yang ketiga, hendaklah mendahulukan yang lebih tua. Yang dimaksud dengan lebih tua adalah lebih lama dalam berislam. Jika ada yang lebih tua usia namun baru masuk Islam, lalu ada yang muda namun berislam sejak lama, yang lebih tua tidak didahulukan, kecuali kalau keduanya masuk bersamaan. Yang didahulukan adalah yang lebih tua. nah di sini lihat yang dimasukkan sini lebih lama berislam ya. Nah nanti baru lihat dari usia lagi setelah itu. Terus yang keempat, mendahulukan yang punya nasab lebih mulia seperti Quraisy atau dianggap sebagai nasab ulama. nah dahulukan yang dianggap nasabnya lebih mulia, yaitu Quraisy, kata ulama Syafi'i juga, atau dianggap sebagai nasab ulama. Mereka lebih didahulukan. Terus yang kelima, mendahulukan yang al-adl, tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus dalam melakukan dosa kecil. Dikenal dengan orang yang konsekuen pada syariat dan wara. Berarti mendahulukan orang yang adil dan wara. Ya, orang yang memiliki sifat adil. Adil itu tidak orang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus dalam melakukan dosa kecil. Dikenal dengan orang yang konsekuen pada syariat. Terus yang keenam, mendahulukan al-malik atau sahibul bait, yang memiliki tempat lebih berhak daripada yang faqih dan yang memiliki sifat-sifat yang lain. Nah, ada situ pemilik, artinya takmir masjid atau yang sudah ditunjuk jadi imam masjid, maka itu lebih didahulukan daripada orang yang lain. Walaupun situ ada orang yang lebih faqih, ya, atau kau punya keutamaan bacaannya bagus, tetap yang jadi takmir atau yang sudah ditunjuk jadi imam masjid itu yang lebih didahulukan. Ya, di sini sahibul bait atau yang sudah ditunjuk jadi imam ya. Terus yang ketujuh, khalifah dan imam a'zam, yang memiliki wilayah hukum lebih didahulukan daripada orang yang faqih atau jadi al-malik. Nah, terus sekarang syarat mengikuti imam. 1. Imam berada di depan makmum. Makmum tidak sah berada di depan imam. Namun kalau berdiri sejajar imam tidaklah membuat sholatnya masalah. Patokan berada di depan atau di belakang imam adalah dilihat dari tumit, bukan dilihat dari mata kaki. Yang disunahkan jika ada satu makmum, ia berada di sebelah kanan imam. Nah, lihat di sini, patokan berada di depan atau di belakang imam itu adalah dilihat dari tumit, bukan dilihat dari mata kaki. Jadi ini imam, terus ini makmum. Makmumnya itu kalau dilihat dari tumit belakang, dia tidak lebih daripada imam, harus minimal sejajar atau di belakang. Nah, yang disunahkan jika ada satu makmum, ia berada di sebelah kanan imam.
Kalau dalam mazhab Syafi'i dipraktekkan itu sebelah kanan tapi agak mundur sedikit. Tapi saya belum menemukan perkataan tegas dari penulis Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Nanti kita cek lagi. Terus yang kedua, mengetahui bergeraknya imam agar bisa mutaba'ah atau mengikuti imam. Mengetahui bergeraknya imam agar bisa mutaba'ah atau mengikuti imam. Terus yang ketiga, bersatunya imam dan makmum dalam satu tempat, bisa dalam satu masjid, jika di tanah lapang jarak imam dan makmum tidak terlalu jauh, yaitu sekitar 150 meter atau 300 dhira'. Jika berada dalam dua bangunan, maka disyaratkan shafnya mesti bersambung di antara dua bangunan. Jika imam di masjid, makmum berada di tanah lapang, syaratnya adalah jarak antara akhir masjid. Lihat ya. Ini sekarang boleh nggak imam dan makmum itu terpisah tempat? Oh, ini masih lanjutannya Mas Rudi. Jika imam di masjid, makmum berada di tanah lapang, syaratnya adalah jarak antara akhir masjid dan shaf pertama. Dan shaf pertama yang berada di luar masjid tidak lebih dari 150 meter dan syaratnya pula tidak dihalangi oleh tembok atau pintu sehingga imam tidak bisa diikuti. Catatan, hukumnya tidak sah jika mengikuti imam di masjid, sedangkan makmum di rumah. Karena sudah dihalangi tembok, imam di masjid, makmum di rumah. Ya, terus begitu pula. Begitu pula hukumnya tidak sah jika mengikuti imam lewat suara radio atau melihat televisi. Nah, mengikuti imam lewat suara radio atau melihat televisi tidak sah. Coba kita lihat ya. Jadi karena maksud jamaah itu bersatu di satu tempat. Jika itu dalam masjid, imamnya depan sini, makmumnya di belakang sana misalnya, dia ikuti imam yang depan sana, sah. Karena satu masjid. Jika di tanah lapang, jarak imam dan makmum tidak terlalu jauh, yaitu sekitar 300 dhira'. Ya, sekitar 300 dhira'. 150 meter. Terus jika berada dalam dua bangunan, maka disyaratkan shafnya mesti bersambung di antara dua bangunan. Ini masjid ya. Terus ada rumah. Maka kalau yang sholat dari rumah, shafnya harus bersambung dengan masjid. Atau ada dua bangunan, satu imamnya di masjid yang satu bangunan ini, di bangunan satu ini, makmumnya di bangunan yang kedua, harus shafnya bersambung. Itu ya kalau sudah beda bangunannya. Namun jika imam di masjid, makmum berada di tanah lapang, syaratnya adalah jarak antara akhir masjid, yaitu jamaah di paling akhir masjid atau akhir masjid, ujung masjid, dan shaf pertama yang berada di luar masjid tidak lebih dari 150 meter. Misalnya setelah masjid ini langsung tanah lapang. Dan syaratnya pula tidak dihalangi oleh tembok atau pintu, sehingga imam tidak bisa diikuti. Nah ini kalau imamnya di masjid, makmumnya di tanah lapang. Pokoknya tidak dihalangi tembok yang menghalangi gitu. Kalau sudah menghalangi tidak boleh. Nah catatan tadi berarti tidak boleh imam di masjid, jamaah di rumah. Mas Maulana di rumah sana itu di atas, imamnya di sini, suaranya terdengar, Allahu Akbar, si makmum nggak bisa. Atau pas ada siaran langsung radio terdengar gitu ya, atau dia ikuti imam yang ada di muka lewat televisi, juga tidak sah. Yang keempat, niat mengikuti imam bersama dengan takbiratul ihram. Jika seseorang sholat sendirian, kemudian yang lain datang untuk mengikutinya, maka yang diikuti boleh berniat berjamaah dan menjadi imam di tengah sholat. Sama dalam niat antara imam dan makmum, tidaklah disyaratkan. Imam yang qadha sholat boleh menjadi imam untuk makmum yang adaan. Imam yang sedang sholat sunnah boleh menjadi imam untuk yang sholat fardu. Imam yang sholat zuhur boleh jadi imam untuk yang sholat asar ataupun sebaliknya. Nah, niat mengikuti imam bersama dengan takbiratul ihram. Jika seorang sholat sendirian, kemudian yang lain datang untuk mengikutinya, maka yang diikuti itu boleh berniat berjamaah dan menjadi imam di tengah sholatnya. Datang, biasanya kalau kita lakukan itu untuk berisyarat tepuk pundak, ya terus setelah itu ingin diikuti. Nah, yang tadi sholat sendirian ubah niat jadi imam di tengah sholat tidak masalah.
Sama dalam niat, ini imamnya niat sholat apa, makmum niat sholat apa, tidak disyariatkan. Yang penting niatnya itu mengikuti. Maka imam yang lagi qada sholat boleh diikuti oleh imam yang sholatnya adaan. Imam yang sedang sholat sunnah boleh menjadi imam untuk yang sholat fardu. Imam sholat sunnah misalnya dia zuhur, makmumnya itu sholat wajib fardu, maka boleh dia ikuti. Imam yang sedang sholat sunnah boleh menjadi imam untuk yang sholat fardu. Imam yang sholat zuhur boleh jadi imam untuk yang sholat asar ataupun sebaliknya. Yang penting niatnya mengikuti. Dan nanti cara sholatnya sama. Coba lihat yang keenam. Mengikuti imam dalam perbuatan sholat dan mengikutinya kecuali jika imam meninggalkan rukun, makmum tidaklah mengikutinya. Maaf, sebentar. Yang nomor 5. Bersesuaian cara sholat antara imam dan makmum dalam perkara lahiriah seperti ruku dan sujud walaupun tidak sama dalam jumlah rakaat, seperti itu tidaklah masalah. Yang tidak boleh seperti imam sholat jenazah, makmum sholat wajib. Nah, imam itu sedang sholat jenazah, sedangkan makmum sholat wajib. Yang penting lihat cara sholat imam dan makmum sama ya. Kalau sholat jenazah kan tidak ada ruku sujud, gimana mau diikuti? Makmumnya sholat wajib loh, kan tidak bisa diikuti itu. Imamnya lagi sujud syukur, sujud tilawah, atau yang lagi orang sujud syukur, sujud tilawah, nggak bisa diikuti oleh orang yang sholat wajib, nggak bisa. Harus cara sholatnya sama, walaupun nanti jumlah rakaatnya berbeda. Terus yang keenam, mengikuti imam dalam perbuatan sholat dan mengikutinya kecuali jika imam meninggalkan rukun, makmum tidaklah mengikutinya. Nah, nomor 6 itu mengikuti imam nah. Syarat yang keenam ya. Muwafaqatul imam, mengikuti imam dalam perbuatan sholat. Bersesuaian dengan imam dalam perbuatan sholat dan mengikutinya. Bersesuaian, muwafaqah. Kecuali jika imam meninggalkan rukun, makmum tidaklah mengikutinya. Nah, di sini ada pengecualian. Misal, imam tidak duduk istirahat atau istirahat. Makmum melakukannya. Itu tidaklah masalah, karena jedanya hanya sebentar. Jeda telatnya hanya sebentar. Begitu juga pengecualian. Imam tidak kunut subuh. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya, tidak kunut subuh. Makmum kunut, tetapi tidak telat mengejar sujud pertama. Maka tidaklah masalah. Nih kalau kita pakai mazhab Syafi'i ini, imamnya dia lagi bermakmum, di belakang imam tidak kunut subuh. Terus akhirnya makmum baca kunut dengan cepat, dia ikuti imam lagi setelah itu yang lagi sujud. Boleh seperti itu. Namun di sini ada catatan. Namun
kalau telatnya itu parah seperti makmum itu, makmum tetap makmum tetap tasyahud awal, padahal imam tidak lakukan karena lupa misalnya, karena lupa dan sudah berada berdiri di rakaat ketiga. Maka sholatnya batal. Ini biasanya kalau makmum tidak paham kalau tasyahud awal itu kalau imam sudah berdiri boleh lanjut ya. Makmumnya tetap tasyahud awal. Atau misalnya imamnya baca ayat saja dia sendiri yang sujud tilawah. Maka seperti itu sholatnya batal. Kenapa batal? Karena makmum lebih memilih sunnah daripada yang wajib dalam mengikuti atau mutaba'ah imam. Terus yang ketujuh, mutaba'ah imam, yaitu makmum memulai setelah imam memulai. Ya, jadi makmum memulai setelah imam memulai dulu. Ya, dia makmum memulai setelah imam memulai dulu. Imam sujud, mulai sujud, makmum baru ngikuti. Memulai sujud ya. Imam itu mulai takbiratul ihram dulu. Nah, baru makmum mulai takbiratul ihram. Itu pengertiannya mutaba'ah ya. Nah, sekarang terkait mengikuti imam di sini ada 3 penjelasan. Terkait mengikuti imam ada 1, lebih cepat dari imam. Ini sekarang masalah lebih cepat dari imam itu bagaimana? Apakah sholatnya batal? Coba. Jika takbir sebelum atau bersamaan dengan takbiratul ihram dari imam tidaklah sah. Nah, jika makmum takbir sebelum atau bersama dengan takbiratul ihram dari imam, maka tidaklah sah. Ingat ya, kalau untuk takbiratul ihram harus setelah imam. Karena takbiratul ihram itu takbir pembuka. Masa makmum buka sama-sama atau lebih cepat dari imam, itu enggak boleh. Terus yang kedua, jika lebih cepat satu rukun fi'li atau perbuatan, misalnya makmum lebih duluan ruku atau sujud, seperti ini tidaklah boleh. Makmum harus kembali mengikuti imam. Jika ia menunggu sampai imam turun ruku atau sujud, sholatnya tidaklah batal jika mendahului hanya sebentar. Nah, jika mendahulunya hanya sebentar tidaklah batal kalau dia lebih dulu ya. Tapi seperti itu tidak boleh. Terus yang ketiga, jika lebih cepat satu rukun sempurna dan dalam keadaan tahu haramnya, sholatnya batal jika sudah dianggap berpisah yang banyak. Nah, jika sudah beranggap berpisah yang banyak, dia lebih cepat, maka sholatnya batal. Jika dilakukan dalam keadaan tidak tahu atau lupa, sholatnya tidaklah batal. Nah, sholatnya tidaklah batal kalau dalam keadaan tidak tahu atau lupa. Terus, namun rakaat yang dikerjakan yang rukunnya lebih cepat tidaklah teranggap, dan setelah imam salam ia harus menambah 1 rakaat. Nah, jika dilakukan dalam keadaan tidak tahu atau lupa tadi, sholatnya tidaklah batal, tapi rakaat itu tidak dianggap, maka setelah imam salam dia tambah 1 rakaat lagi. Terus, jika lebih cepat 2 rukun. Nah, tadi 1 rukun kan, sekarang lebih cepat 2 rukun. Jika lebih cepat 2 rukun, sholatnya batal jika sengaja dalam keadaan tahu haramnya. Namun jika dalam keadaan lupa atau tidak tahu akan haramnya, tidak batal sholatnya. Rakaat yang lebih cepat 2 rukun tadi harus diulang setelah salamnya imam. Nah, harus diulang ya, rakaat itu tidak dianggap. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yakshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin." Tidaklah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam akan Allah rubah kepalanya menjadi kepala himar atau keledai. Akan Allah ubah kepalanya menjadi kepala himar atau keledai. Hadis riwayat Muslim. Terus kata Imam Ibnul Imad,
Kata Imam Ibnul Imad Fasi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Al-Qaul At-Tam fi Ahkam al-Ma'mum wal Imam. Makna hadis tersebut adalah Allah merubah kepala orang yang mendahului imam. Allah mengubah kepala orang yang mendahului imam itu dengan kepala keledai. Badannya tetap badan manusia. Makna lainnya kata beliau pula bisa jadi seluruh tubuhnya jadi keledai. Hal ini nyata bisa terjadi perubahan bentuk. Moga Allah menyelamatkan kita darinya. Perubahan rupa seperti ini bisa terjadi hanya karena lantaran sangat-sangat murka. Sebagaimana dalam ayat lain juga disebutkan, Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika masubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradatal wal khanazir. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasan dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Kalau di sini dikatakan itu tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan ubah kepalanya menjadi kepala apa? Himar. Maka di sini jadi tanda kalau kita tidak boleh lebih cepat dari imam. Yang kedua, ini tidak boleh dilakukan lagi muqarana makmum dari imam, bersamaan antara gerakan makmum dan imam. Jika gerakan imam dan makmum bersamaan, tidaklah membuat sholatnya batal, tetapi dihukumi makruh dan tidak diberi pahala dalam hal mengikuti. Dia tidak dikasih pahala dalam hal mengikuti, karena yang ada harus mutaba'ah, mengikuti. Terus yang kedua, untuk takbiratul ihram dari makmum tidak boleh bersamaan dengan imam. Syaratnya adalah takbiratul ihram dari makmum harus setelah takbiratul ihram dari imam. Nah, jadi takbiratul ihram dari makmum harus setelah imam. Tidak boleh bersamaan dengan imam. Terus yang ketiga, ucapan amin ya disunahkan berbarengan antara imam dan makmum. Jadi ada dua pengecualian ya. Untuk takbiratul ihram tidak bisa bersamaan. Untuk mengucapkan amin masih boleh bersamaan. Terus yang terakhir, telat dari imam. Jika telat satu rukun tanpa adanya uzur, tidaklah batal. Ya, jika telat rukun tidak batal. Imam lagi ruku, makmum baru turun, telat, tidak batal. Makmum lagi sujud, imam sudah berdiri. Ya, atau biasanya duduk tahiyat akhir. Dia telat satu rukun, nah ini tidaklah batal. Terus kedua, jika telat dua rukun tanpa adanya uzur, sholatnya batal karena tidak disebut mengikuti. Sholatnya batal kalau telat dua rukun. Dia sujud terakhir dibaca doa panjang sekali. Imam di situ sudah tahiyat, sudah salam. Salat batal tuh berarti. Terus yang ketiga, jika ada uzur seperti imam terlalu cepat membaca surah Al-Fatihah, maka makmum boleh menyempurnakan bacaan Al-Fatihah kemudian mengikuti imam. Nah, ini kalau mendapati imam yang super cepat membaca surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo jika ada yang mau bertanya dipersilahkan. Materi yang lainnya sini sudah ada, tapi biar lengkapnya nyambungnya insya Allah pertemuan pekan depan baru kita tambah. Stop dulu ya. Silakan dari 16 peserta mau bertanya monggo. Maulana mau nanya? Ya. Imam baca Al-Fatihah, apakah kita mengikutinya atau setelahnya? Bacaan imam jadi bacaan makmum saja, pakai fikih itu lebih aman. Kita nggak baca. Berarti kalau sholat pendek yang lain juga nggak baca? Nggak baca. Cuma imam saja. Imam saja. Sama-sama. Baik, ada pertanyaan lagi dari Zoom? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari Bondan Visual kita dari Misal Barkah Sawaru Ciputat, Tangerang Selatan, Bintaro. Iya, fadhol. Mengenai bangunan kan, jadi kan masjid kami ini 2 lantai. 3 lantai malah ada 3 lantai sekarang. Jadi kalau untuk sholat jamaah Jumat itu iya. Jamaah yang nanti imam itu ada di lantai 2, namanya di lantai 2. Jadi jamaah yang lantai 3 sama lantai 1 mengikuti imam itu lewat speaker dan lewat televisi aja.
apakah makmumnya sah? Kan satu masjid. Tidak, masih ada. Kan tadi saya sebutkan bagi 3 ya Pak Bondan ya. Kalau satu masjid mau dia di lantai berapapun dianggap satu masjid. Berarti dianggap bermakmum itu. Oh, Jadi misalnya gini, gampangnya lagi, satu contoh lagi. Imam di lantai 1 sini ya. Ada jemaah ibu-ibu di lantai 2. Imamnya cuma sendiri tuh. Makmumnya di lantai 2. Tapi masih satu masjid kan? Sah itu. Paham kan? Atau dia di lantai 3 lah, di lantai 3. Tapi tahu gerakan imam yang di lantai 1 ini. Sah itu. Karena masih satu masjid. Jadi kalau satu masjid tidak ada masalah gitu. Yang masalah kalau beda tempat. Pak Bondan di dalam masjid sini, istri di rumah sana. Pak Bondan jadi imam. Beda gedung. Tadi kan ada 2 bangunan kan. Kalau sudah 2 bangunan beda nggak boleh nih. Kecuali apa tadi? Kecuali apa Pak Bondan? 2 bangunan nggak boleh. Apa? Kecuali apa? Safnya bersambung. Kecuali safnya bersambung ya. Iya, jadi dari masjid penuh sampai belakang, belakang sampai jalan juga penuh, nyambung sampai rumah Pak Bondan, sampai masjid. Ah itu baru boleh. Jadi ingat aja ya, satu masjid dia pokoknya masih dalam satu bangunan aman tuh. Tapi kalau sudah beda bangunan baru jadi masalah. Jelas ya? Jelas ya. Ya. Ada lagi silakan. Ya, silakan bisa berkata. Iya, Kum. Ada Ustaz. Silakan Pak lagi, monggo. Ya, ini untuk mengingatkan imam dalam bacaan ke Ustaz saya tadi belum pas mengikutinya, mengingatkan menegur imam bagi gerakan yang qauliyah dan fi'liyah, laki-laki dan perempuan. Yang keliru bacaan gerakan. Gimana? Misalnya apa tadi? Mengingatkan imam misalnya bagi jamaah perempuan untuk mengingatkan imam Ustaz. Ya, dengan menepuk punggung telapak tangan. Berapa kali Ustaz? Satu aja. Satu aja. Laki-laki baca tasbih. Kalau bacaan yang perempuan? Perempuan kalau bacaan ini agak beresiko ya. Tapi kalau bisa ya, masa laki-laki yang di belakang imam itu nggak bisa benerin? Misalnya nih bacaan surat lupa. Ada kasus sih soalnya jamaahnya anak kecil, jamaah lakinya anak kecil, yang dewasa yang perempuan. Begitu ya sudah berarti. Kalau tidak timbul fitnah nggak masalah ini. Masalah sudah. Ya. Ya, kemudian tadi yang membaca surah Al-Fatihah tadi afdalnya lagi membaca surah kapan? Membaca surah Al-Fatihah tadi afdalnya. Tadi kalau hitungan untuk sahnya imam itu patokannya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Imam ya, saya nggak bahas makmum tadi yang ditanya Mas Maulana ya. Mas Maulana tadi tanya kalau makmum itu baca Al-Fatihahnya kapan? Iya. Nah, nanti ada bahasanya sendiri. Makmum itu cukup ngikuti imam saja, tidak perlu ulangi lagi Al-Fatihah. Ini pendapat paling kuat. Gitu Pak lagi. Siap. Nanti saya bahas ini, masukan untuk berikutnya lagi saya tambahkan. Bacaan imam jadi bacaan untuk makmum. Terus satu lagi Ustaz, untuk surah. Surah itu sesuai hierarkinya atau terserah saja? Misalnya di rakaat pertama Al-Baqarah, nanti rakaat pertama juz 30, rakaat kedua misalnya Al-Baqarah, atau sesuai hierarkinya, susunannya dalam membaca surat selaku imam. Sesuai urutan dalam Al-Quran lebih afdol. Jadi misalnya Al-Baqarah
baru surat An-Nas. Nggak boleh dia baca An-Nas dulu baru Al-Baqarah. Anas. Sesuai lagi. Jadi urutan dalam Al-Quran dia ikuti. Surat Al-Ikhlas baca dulu baru kemudian An-Nas. Jangan An-Nas dulu baru Al-Ikhlas. An-Nas kan paling terakhir. Ya. Gitu ya. Yes. Baik, itu nanti saya masukin lagi di materi berikut. Pokoknya apa yang ditanyakan saya belum ada susun materinya, saya masukin nanti. Tadi ada bacaan imam jadi bacaan untuk makmum, cara mengingatkan imam tadi, terus urutan baca surat ya. Yes. Baik. Ada lagi? Kemarin saya tentang membawa senjata Ustaz, membawa saja bagi imam. Membawa apa? Sajadah. Senjata tajam. Wah, ada apa itu? Pada saat sholat. Iya. Bagaimana perilakunya imam? Iya, kenapa bawa senjata tajam? Dalam versi itu tertentu. Apa takut ada yang bunuh dia gitu? Oh iya, Ustaz. Bisa tahu. Mari saya bertanya, tapi belum pas jawabannya. Belum sampai. Bagaimana adab bagi imam membawa senjata tajam gitu, Ustaz? Iya, kalau daerahnya terancam boleh gitu. Adab bagi imam membawa senjata tajam. Dipasang atau dilepas dulu? Asalnya kalau negerinya aman. Ada yang mau bertanya. Asalnya kalau aman-aman saja nggak perlu kayak begitu. Iya, dari isu kemarin pembacokan para imam itu jadi menjadi pertanyaan di jamaah. Iya, gitu ya. Artinya boleh Ustaz. Kalau tidak ini ya nggak usah lah, bikin tambah kacau aja deh. Saya jadi takut berjamaah di belakang imam kayak gitu tuh. Nanti kalau saya protes imamnya malah nanti dia keluarin senjata lagi. Kalau nggak ada kepentingan nggak usah lah. Bikin takut-takut aja pakai laki. Indonesia aman-aman aja kok, nggak usah takut. Iya, iya. Iya, Gom. Baik, ada lagi silakan. Ada lagi? Nanti bahasan berikutnya ini ya saya tunjukin dulu ya, ini biar nyambung ke pembahasan berikutnya di ini. Ini terkait masalah sholat berjamaah ya. Sambil nanti ada masukan-masukan tadi saya tambahkan lagi. Walaupun saya masih ikut kitab ini ya, Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, nanti saya selesaikan. Saya ringkaskan, terus ini ada materi tambahan. Ini misalnya minimal jumlah jamaah itu berapa ya. Anak kecil itu dianggap jadi jamaah enggak gitu. Jadi misalnya jamaah orang dewasa 5, anak-anak ada 3. Yang 3 ini dianggap masuk enggak? Nah, itu nanti kita bahas berikutnya. Terus meluruskan dan merapatkan shaf itu bagaimana? Ini kan penting-penting nih. Ini meluruskan dan merapatkan shaf. Dur dapat ruku, dapat 1 rakaat. Bacaan imam jadi bacaan untuk makmum. Cara mengingatkan imam. Tadi yang Pak lagi tanya ya. Nanti urutan baca surat juga. Nanti sampai adab bagi imam ini. Adab bagi imam dan makmum. Nanti kita bahas secara umum. Saya tambahkan. Ya. Baik, itu saja ya. Nanti pertemuan pekan depan saya lengkapi ini. Baru yang materi tadi saya kirimkan insya Allah. Baik, demikian kita cukupkan. Mungkin manfaat dan Allah memberikan kita kebaikan yang banyak. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Masih pertemuan 3 lagi. Nanti tentang imam kita selesaikan, adab berjamaah. Sampai yang terakhir itu tentang masalah sujud sahwi dan seputar itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.